warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Bapak Ustadz Misan Saroni MBD, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Jabar. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa masih melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Jabar diberi anak-anak soleh soleha, diberi rezeki barokah, insya Allah diberi kesempatan untuk umroh dan haji. Dan tak lupa salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada saudara, sahabat, dan seluruh umat Islam sedunia. Pada pagi hari ini kita ngaji bersama Ustadz masih putih bersih, belum ada tulisannya, belum ada lukisannya, kalau gelas belum ada isinya. Setelah dia lahir, mulai gelas itu, mulai hatinya diisi. Yang pertama lewat apa kalau bayi lahir itu? Pendengaran dulu atau penglihatan dulu? Pendengaran dulu. Makanya di Al-Quran itu urutannya wa ja'ala lakumus sam'a. Allah memberikan modal kepada kalian dulu apa? Pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidata, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi modalnya 3. Satu apa tadi? Pendengaran. Yang kedua penglihatan. Yang ketiga hati. Kalau ini bisa difungsikan sesuai dengan jalan yang dikehendaki Allah, ya insya Allah kita menjadi orang baik. Kalau gelas tadi kok diisi racun, ya diminum mematikan. Nah, maka tinggal diisinya pakai apa? Nah, pulasan sekonger ya. Maka ini 2 nikmat yang perlu kita syukuri. Dan di banyak ayat di dalam Al-Quran ketika Allah menyandingkan antara pendengaran dan penglihatan, itu sering, bahkan hampir semuanya mendahulukan apa? Saya ulangi, ketika Allah di dalam Al-Quran menyebutkan dua-duanya antara penglihatan dan pendengaran, itu hampir semua ayat mendahulukan penglihatan atau pendengaran? Pendengaran. Jadi lebih dari 7 ayat di dalam Al-Quran yang di situ Allah menyandingkan antara pendengaran dan penglihatan, didahulukan apa? Pendengaran. Kemudian ulama tanda tanya, kenapa kok Allah mendahulukan pendengaran? Karena ternyata manfaat pendengaran itu lebih besar daripada penglihatan. Jenengan dipanggil orang dari belakang, dengar atau tidak? Dengar. Dari samping kanan kiri, dengar. Dari atas, dari bawah, dengar. Tapi kalau mata, bisa nggak lihat orang dari belakang kita? Bisa, buat cermin, tapi itu spion. Nggak bisa. Kalau mata itu hanya dari satu arah, depan dok. Depan. Tapi kalau telinga 6 penjuru dia bisa menerima. Itu telinga. Yang kedua, mata itu ditutup baik dengan sesuatu yang tipis, wis gak bisa lihat. Tapi kalau telinga ditutup dengan jilbab, ketutup dengan tembok, masih apa? Bisa mendengar. Masih bisa mendengar. Naudzubillah, misalnya kalau ada
bayi atau orang terlahir sejak lahir dalam keadaan buta, bisa nggak dia ngafalin Al-Quran? Bisa. Bisa nggak dia memberikan motivasi atau ceramah? Bisa. Dan banyak orang yang terlahir buta itu bisa berkarya dengan seni, menjadi musisi, menjadi motivator, masalah banyak. Tapi kalau terlahir dalam keadaan tuli, itu 1001, sulit. Karena pokok ilmu itu masuk lewat apa? Telinga. Bisa ngomong aku, kamu, istriku, suamiku, itu karena ada contoh yang masuk lewat contoh masuk dalam diri kita lewat apa? Telinga. Ini anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian itu kenapa kok Allah mendahulukan telinga daripada penglihatan. Dan wahyu Al-Quran dulu turun diterima oleh Nabi berupa tulisan yang dibaca atau berupa suara yang didengar. Suara yang didengar. Nah, termasuk jenengan sekarang duduk di sini kajian memanfaatkan mata atau telinga? Telinga. Nggak ada visual yang nampil, nggak ada proyektornya, nggak ada gambar yang memanfaatkan apa? Telinga. Maka telinga itu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan telinga kita bisa membedakan ini suara suami saya, ini suara suami ini tonggo. Masalah peteng-peteng, mati lampu, salah mlebu omah, orang-orang ngomong assalamualaikum gak bojoku, jadi buka berarti. Masalah naudzubillah Aceh yang sedang mati lampu ini, istri di rumah dewe, kemudian ketok-ketok ada laki-laki mau masuk rumah, ketika dia salam, oh gak bojoku berarti. Dengan apa? Telinga. Nanti kalau no suara, kalau no telinga, wes kejadian lagi nyalakan lampu loh, orang bojoku ternyata gak bahaya. Ayo, sering-sering syukuri nikmat telinga ini. Ini luar biasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Kalau Abah Jailani sekarang putranya menjadi dokter, itu juga karena ada apa? Telinga. Karena ada mata. Kalau nggak ada telinga, nggak ada mata, ya apa nanti gunung anak kelebih saya pasien ini. Ya apa dulu ketika apa? Belajar. Jadi anugerah yang terindah. Kita punya HP mahal, kemudian digunakan untuk dengar ceramah, dengar sholawatan, dengar qasidah. Nikmat atau tidak? Nikmat. Kerasa nikmat gara-gara ada telinga. Nah kalau nggak ada telinga, mau HP-nya regani ratusan juta pun juga bisa nikmat, Pak. Asli gak bisa nikmat. Nah, dengan mata, dengan telinga dan dengan mata. Ini menjadi jalan masuknya ilmu ke dalam diri kita, menjadi jalan masuknya segala sesuatu yang manfaat untuk kita, tetapi sebaliknya juga menjadi jalan masuknya dosa dalam diri kita. Maka untuk menjaga hati ini biar menjadi hati yang bersih, hati yang baik, ya jagalah telinga, jagalah mata. Dua itu. Suasana hati itu kadangkala tergantung apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kalau kepingin gak pusing, gak banyak pikiran, tutup telinga, gak mikir lagi. Nanti buka telinga, krungu dirasani tonggo kanan, rasani tonggo kiri, nyesek. Maka rondok budek itu jauh penting lagi. Rondok budek pura-pura tidak dengar. Imam Al-Ghazali
Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menulis tentang adabul udhun, adabnya telinga, adab menggunakan telinga. Nah, karena telinga itu sumber masuknya ilmu, maka ada adab yang ditulis oleh beliau tentang adabul udhun, adab menggunakan telinga. Karena telinga yang sering digunakan untuk mendengarkan maksiat, mendengarkan ghibah, rasan-rasan, mendengarkan musik sehingga jelas masalahnya. Maka dia ketika menggunakan Al-Quran ya males, karena kontras, bertolak belakang. Maka kata beliau, adabul udhun, adab telinga. Wa ammal udhun, adapun telinga, fahfadha an antasgha biha ilal bid'ati awil ghibati awil fahsyi. Telinga jagalah dari mendengarkan bid'ah, jagalah dari mendengarkan apa? Ghibah. Saya nggak mau dalam membahas masalah bid'ah, nggak dirame nanti. Saya bahas ghibah. Apa itu ghibah? Ngerumpi, ngerasani, rasan-rasan, ngerasani sing bener atau ngerasani sing gak bener? Maksudnya sing bener itu kalau melihat apa Pak Yusuf lah, Pak Yusuf Pak Yusuf masalah tiba-tiba pas kita jalan-jalan ke Malang ketemu Pak Yusuf bonceng wong wedok masalah. Salah karena nikah salah ini. Itu kan maksiat istilahnya. Kemudian sampai sini jenengan cerita, tak ceritani gosip iki kok gak fitnah, gak ngrasani gak asli. Aku mau nonton Pak Yusuf. Nah, fakta. Jadi menyebutkan keburukan yang dilakukan orang lain baik berupa maksiat maupun aib maupun catat yang sifatnya fakta, ini masuk ngerasani atau tidak? Justru iki sing jenenge apa? Ngerasani itu ketika menyebutkan keburukan orang lain yang keburukannya itu betul-betul terjadi dan dia tidak suka kalau keburukannya itu didengar atau dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain, itu namanya apa? Fitnah. Kalau dalam bahasa kita, kalau bahasa syariah namanya buhtan. Nah, termasuk ada penggunaan telinga. Ojo sering-sering, jangan digunakan mendengarkan ngerasani. Nonton gosip, televisi. Isinya apa itu? Rasani. Ono artis cerai dibahas, dikorek-korek masalah. Nah, ya. Jangan ngotori hati saya itu. Karena kalau kita mendengarkan ghibah, maka akan muncul gambaran-gambaran buruk dalam hati kita tentang orang yang dighibahi. Padahal semestinya kalau ketemu Pak Yusuf biasa, senyum ya biasa, gara-gara krungu aibnya, cacatnya akhirnya malah rontok apa miring-miring gitu. Terus nih Pak Yusuf ngisi khutbah masalah Allah perketek gara-gara apa? Karena mendengar keburukannya. Jajal kalau kita nggak pernah dengar keburukan Pak Yusuf, mau ceramah mesti ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, astagfirullah. Tapi gara-gara dengar keburukannya, alah, kayak yang sering saya contohkan, kayak ketika suami
nasihati istri dalam hati apa? Reketek kan sini. Kenapa? Karena istri orang yang paling ngerti keburukan suami. Begitu juga suami orang yang paling ngerti keburukan istri. Makanya kalau seandainya Pak Khairul ceramah di sini mengajarkan bahwa ibu kalau malam seyuknya kita sholat tahajud 8 rakaat witir 3 jadi bojone gabur muka apa sampe turun begini ya. Karena istri saya ngerti dhewe nasihati tirik enggak. Makanya kenapa kok mengundang ustadz perlu yang tidak dikenal karena nggak ngerti ya kok track record buruk nek ustadz sing mendino ketok gak ono masjid kon nasihati ayo kita ke masjid setiap hari jadi jamaah dapurmu gak ono masjid ngadano masjid. Tapi nek sing ngajak kula kan jenenge gak ngerti saya di jamaah ora iki nek gak ngerti IP gak ngerti cacate. Maka adabnya biar nggak mengotori hati kata Imam Ghazali pertama apa? Jangan digunakan melihatkan apa? Ghibah. Karena mendengarkan ghibah pertama in annal mustami'a syarikul qaili. Orang yang mendengar itu syarik itu apa? Bersekutu dengan orang yang mengucapkan. Artinya walaupun tidak ikut ngomongno dengan lisan, ikut mendengar itu dosane podoai sama saja. Jadi biar telinga kita bisa menjadi asbab jernihnya hati. Kata Imam Ghazali pertama apa antas ghadiha fahfat antas ghadiha ilal ghibati. Jagalah telinga jangan digunakan untuk mendengarkan ghaibah. Awil fahsyi. Fahsyi kalau dijamakkan fahsya, kalau diterjemahkan perbuatan keji. Fahsyi itu segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah porno. Gak melihat tapi ngurungokno cerita dengan telinga. Bayangno berapa? Bayangno mestinya. Kotor hati hari. Gak melok zina, tetapi koncone cerita zina mau ketemu wong ayu tak kei duit tak jano kamar bla 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 gak nglakoni ngrungokno iso ngotori hati, iso bayangno terus aku yo pengen dene. Jadi fahsyi itu mendengarkan sesuatu yang berkaitan dengan masalah pornografi yang bisa membangkitkan apa? Syahwat. Syahwat. Kalau ada istrinya tinggal pulang disalurkan ke istrinya gak ono bojone terus salurno sapa? Kata bahaya ini. Maka al-fahsyi. Kemudian awil khawdi fil batili au dzikri masawin nas. Jangan telinga kita itu terjerumus kepada kebatilan atau mendengarkan menyebutkan keburukan orang lain. Bisa ngotori hati. Kalau bisa jaga pendengaran, tutup pendengaran itu lebih baik. Masalah ono tonggo samping rumah ada yang sakit dengan sakit apapun jenis dan macamnya Rob anta syafi engkaulah sang penyembuh tidak ada kesembuhan kecuali yang datang darimu berilah kesembuhan kepada kami kesembuhan yang paripurna tidak meninggalkan penyakit sedikit pun Rabb wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafar majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi
Rabbi salli alaihi Allahumma salli alaihi Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma libur Ya Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad salli alaihi wa sallim sallallahu